Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa datang ke sekolah saya. Ya, pakai air tiap petang. Guru-guru pusing. Alhamdulillah, tapi ada beberapa masalah sekolah saya juga yang sulit di untuk sekarang kan ada paradigma baru ya dengan adanya IKM atau implementasi kurikulum merdeka ya. Tapi di sekolah saya, binaan saya terutama yang ada 17 sekolah itu hanya ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan IKM. Guru-guru di saya itu sudah nyaman di K13. Jadi sulit untuk kalau misalkan kita berikan pemahaman untuk berubah ke IKM itu kadang-kadang guru suka menolak. Terus alasan guru itu menolak kenapa? Terasa gaptek dan lain-lain gitu, karena mungkin kalau di IKM itu kebanyakan harus IT-nya sudah paham gitu. Jadi guru menganggap bahwa dengan keterbatasan kemampuan itu menjadi kendala dalam pelaksanaan kurikulum mereka. Iya. Nah, Ibu selaku kepala sekolah melihat fenomena seperti ini, langkah-langkah yang Ibu lakukan seperti apa biar guru-guru juga nantinya mempunyai pemahaman tentang persiapan dan kesiapan untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini? Saya sudah berusaha untuk mengadakan sosialisasi dengan mulai dari awal belajar dulu sosialisasi dan IHT mendatangkan kepala sekolah atau tim dari sekolah penggerak ya yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah di situ guru-guru awalnya ya sulit juga, tapi sedikit demi sedikit saya berikan pemahaman bahwa kurikulum merdeka itu kita harus belajar. Sekarang sudah mulai merubah paradigma baru bahwa kita itu jangan jangan takut terhadap perubahan gitu ya. Ya, jadi dengan perubahan ini kita belajar sedikit dengan diadakannya sosialisasi dahulu sehingga nanti dilihat respon dari guru-guru itu. Setelah satu kali sosialisasi, kemudian ada lagi tindak lanjutnya yaitu dengan diadakannya pelatihan membuat perangkat pembelajaran tentang untuk yang IKM itu. Guru-guru ya kalau yang sudah agak lumayan usianya ya agak kesulitan, tapi ada juga yang sudah paham, yaitu yang mudah mengerti tentang IT itu yang anak-anak guru-guru yang masih muda baru masuk, misalkan ya usianya ya masih bisa memahami generasi ya gitu. Kalau yang sudah di sekitar 50 tahun ke atas ya memang sudah tidak bisa, hanya beliau itu sebagai memberikan, mungkin dia juga merespon, cuman agak kaku di dalam melaksanakan. Nah, dari apa yang sudah Ibu lakukan selama ini, kira-kira kalau kita hitung persentase dari jumlah guru yang ada, berapa persen tuh yang sudah mulai mampu beradaptasi dengan perubahan ini? 40% dari berapa guru tuh? Itu guru hanya 8 guru, sekitar 3 guru-guru yang muda-muda ya, yang lainnya sudah usia dulu ya zaman jadul gitu, jadi merasa sudah dengan seperti ini aja K13 gitu. Akhirnya guru-guru yang ini saya berikan pemahaman, guru-guru yang sudah milenial ya mulai remang-remang gitu, silahkan dilanjutkan dan harus lebih banyak berlatih dan lebih banyak bertanya kepada sekolah yang sudah melaksanakan IKM gitu kan ya. Nah sekarang kalau misalnya kita melihat baru 60% yang sudah bisa melakukan, berarti kita masih punya PR 40% ya dari jumlah guru yang 40% yang sudah, 40% yang sudah, 60 yang belum. berarti bebannya memang masih tinggi ya, karena di atas 50% yang belum bisa beradaptasi. Nah kemudian strategi apa nih yang akan Ibu lakukan, karena mau tidak mau yang namanya kurikulum merdeka itu nanti ke depannya menjadi kurikulum nasional, dan mau tidak mau kita tidak bisa menolak perubahan itu. Nah, langkah-langkah atau strategi yang akan dilakukan sehingga yang sisa 60% ini bisa mulai beradaptasi dan menerima. Nah kira-kira apa yang dilakukan tuh, kira-kira Bu Sri punya durasi waktu berapa nih untuk
melakukan perubahan-perubahan dan melakukan strategi. Ya, saya sebagai kepala sekolah tetap mendukung tentang adanya IKN, bahkan kepada guru-guru yang sudah paham supaya mendampingi guru-guru yang belum. Selain juga kita tidak hanya satu kali mengadakan sosialisasi atau workshop, sehingga kita dalam jangka waktu di setiap bulannya itu kita mengadakan evaluasi, sehingga guru-guru yang tadinya mungkin yang sudah kurang paham juga ternyata kalau terus-terusan bimbing, terus-terusan asal ada kemauan dari guru-guru ya, sehingga bertambah volumenya yang tadinya hanya yang 60 itu berkurang, akhirnya berkurang, cuman mungkin nanti tersisa tinggal beberapa guru yang betul-betul sudah merasa akan pensiun gitu kan ya. Dari apa, jadi fashionnya aja dia udah sulit berubah karena mungkin dihadapkan dengan kondisi dan situasi menghadapi masa pensiunnya ya itu memang menjadi suatu kendala. Tapi walau bagaimanapun memang itu mau tidak mau harus kita jalani gitu ya. Nah kemudian target yang harus terus dilakukan gitu ya, kira-kira nih untuk bisa membawa teman-teman yang 60% itu nanti kira-kira prediksinya berapa lama nih? Kita juga tidak bisa secara gratis ya gitu. Sepertinya kita membutuhkan waktu, dalam waktu 1 tahun ini kita untuk terus berlatih sehingga nanti di tahun berikutnya guru-guru yang belum memahami itu dengan bimbingan teman-teman dan kepala sekolah bahkan dengan pengawas ya, kita akan terus mengadakan semacam dievaluasi dan pelatihan terus. Kira-kira untuk evaluasi atau monitoring dari program yang Ibu rencanakan ini akan dapat berapa lama, berapa bulan sekali gitu? Kita berada 3 bulan sekali. 3 bulan sekali dievaluasi ya, progresnya sampai di mana? Jadi nanti terlihat ada kemauan daripada guru-guru itu, sehingga akhirnya walaupun tidak 100% gitu kan ya, kita bisa melaksanakan itu. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Ibu satu kepala sekolah untuk memberikan suatu perubahan dalam lingkungan sekolah sehingga akhirnya guru-guru juga lambat laun bisa beradaptasi dan melakukan perubahan sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, saya pun dalam hal ini sebagai pengawas pembina juga merasa punya tanggung jawab moral ya. Nah, kira-kira apa nih Bu Sri yang bisa saya bantu sehingga program Bu Sri itu bisa berjalan dengan sesuai harapan? Saya sebagai kepala sekolah tentunya tidak lepas dari fungsinya pengawas ya, karena bagaimanapun tetap guru-guru itu akan termotivasi ketika pengawasnya itu datang ke sekolah untuk membantu kepala sekolah. Saya sebagai kepala sekolah di situ tidak merasa beban sendiri gitu kan, karena kalau dengan pengawal dengan kepala sekolah mungkin merasa karena teman setiap hari ya, jadi bertatap muka. Kalau dengan pengawas mungkin ada tekanan yang lebih dampak psikologis ya bagi guru. Ya, kalau itu insya Allah saya juga akan sangat mensupport dan membantu dapat saya bisa gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama, kita menjalin kerjasama untuk melaksanakan program ini dengan harapan kita bisa mencapai target yang Ibu rencanakan sehingga akhirnya sekolah kita menjadi sekolah yang paham dan kita mampu mengintegrasikan keinginan perkembangan zaman ya, karena mungkin juga bisa keluar dari pemahaman itu dan dia bisa melepaskan dari perubahan-perubahan yang ada. Ya, terima kasih Bu Sri, mudah-mudahan apa menjadi rencana dan program ini bisa berjalan dengan baik dan kita bersama-sama bisa berkolaborasi untuk menjalankan pernikahan keberhasilan sekarang. Terima kasih atas kedatangan Ibu, sehingga saya ada pencerahan dan ada harus ada yang membantu gitu kan ya, keluarnya dari permasalahan ini, sehingga setelah ini bisa berkembang sesuai dengan harapannya, perkembangan yang ada. Terima kasih ya. Wianto, salam Insya Allah kita sehat semua dan bisa melaksanakan apa yang kita harapkan. Mohon pisan Bu Sri.